Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari Manajemen Pemasaran akan mempresentasikan mengenai segmenting, targeting, and positioning. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wardatul Jamil dengan NIM 23081020174 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Akmalul Yakin dengan NIM akhir 1055. Perkenalkan, nama saya Adinda Wahyu Rizkyanti dengan NIM akhir 1063. Perkenalkan, nama saya Aurel Lotiansyah dengan NIM akhir 1069. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zadid dengan NIM akhir 1075. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Kita membahas tentang segmenting. Segmenting adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok pembeli berbeda yang mempunyai kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau program pemasaran terpisah. Lalu, adapun tujuan dari segmentasi pasar. Slide berikutnya. Yang pertama, menurut Kasali 2003, setidaknya terdapat 5 manfaat yang diperoleh dengan adanya segmentasi pasar, yaitu pertama, mendesain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Kepuasan konsumen terhadap produk yang disediakan perusahaan merupakan hal yang penting. Jika konsumen puas dengan produk yang dipasarkan, tentu akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menempatkan konsumen dalam mendesain produk yang bagus dan menyesuaikan produknya untuk memuaskan konsumen dengan melihat berbagai segmen pasar yang ada. Yang kedua, menganalisis pasar. Dengan segmentasi pasar, membantu eksekutif mendeteksi konsumen yang akan menggerogoti pasar produknya. Perlu diingat, pesaing semata-mata mereka yang menghasilkan produk yang sama dengan yang perusahaan sajikan kepada konsumen. Pesaing itu mereka yang mampu menjadi alternatif bagi kebutuhan konsumen. Yang ketiga, menemukan peluang. Setelah menganalisis pasar, perusahaan yang menguasai konsep segmentasi yang baik akan sampai pada ide menemukan peluang. Peluang ini tidak selalu sesuatu yang besar, tetapi pada masanya ia akan menjadi besar. Dan yang keempat ada menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Suatu perusahaan dapat dikatakan menguasai segmen dengan baik jika mereka paham dengan kebutuhan konsumen dan selalu mempelajari pergeseran atau tren yang terjadi di setiap segmennya. Dan yang terakhir, bertujuan untuk menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Jika suatu perusahaan sudah mengetahui segmen mereka, maka perusahaan tentu dapat mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik dalam memasarkan produknya kepada para konsumen. Slide selanjutnya. Kita masuk ke dalam berbagai segmentasi. Yang pertama ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis dikelompokkan berdasarkan faktor geografisnya. Segmentasi geografis membutuhkan pembagian pasar menjadi unit geografis yang berbeda seperti negara, wilayah, negara bagian, daerah, kota, atau bahkan lingkungan sekitar. Contohnya bisa diambil dari perusahaan produk konsumen. Perusahaan produk konsumen mengirimkan tambahan 1 kotak makanan ringan rendah kalori ke toko di lingkungan sekitar klinik Weight Watcher. Kraft mengembangkan sereal Post Fiesta Fruity Pebbles untuk wilayah dengan populasi Hispanik yang tinggi. Yang kedua ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis pengelompokan dilakukan berdasarkan usia, jenis kelamin, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan kebangsaan. Segmentasi geografis
Dilakukan beberapa perusahaan menggunakan segmentasi usia dengan siklus hidup. Contohnya untuk anak-anak, P dan G menjual Crash Spin Brushes yang menampilkan karakter favorit untuk anak-anak. Untuk orang dewasa, perusahaan P dan G menjual model yang lebih serius, menjanjikan perasaan bersih dan segar seperti dari dokter 2 kali sehari. Yang ketiga ada segmentasi psikografis. Dikelompokkan berdasarkan kelas sosial, gaya hidup atau karakteristik kepribadian. Segmentasi psikografis menjadikan orang-orang ke dalam kelompok demografis yang sama, yang memiliki komposisi psikografis yang sangat berbeda. Contohnya ada American Express menjanjikan kartu yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Yang keempat ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku membagi pembeli menjadi kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon terhadap suatu produk. Banyak pemasar percaya bahwa variabel perilaku adalah titik awal untuk membangun segmen pasar. Next slide. Adapun manfaat dari segmentasi pasar. Yang pertama, perusahaan akan tanggap jika ada peluang yang muncul di pasar. Yang kedua, dapat mendesain produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, perusahaan dapat menentukan strategi periklanan yang paling efektif dan disesuaikan dengan dana perusahaan. Yang keempat, ada perusahaan dapat digunakan untuk mengetahui karakter masing-masing segmen sehingga dapat mengetahui segmen mana yang berpotensi. Selanjutnya ada pola segmentasi pasar. Pola segmentasi pasar ada 3 jenis. Yang pertama ada homogeneous preference. Homogeneous preference merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua ada diffuse preference atau preferensi yang menyebar. Preferensi ini merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang beragam terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga ada cluster preference atau preferensi yang mengelompok. Merupakan pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok, di mana konsumen yang berada dalam satu kelompok memiliki kesamaan preferensi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur dan proses segmentasi pasar. Prosedur dan proses segmentasi pasar ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu survey stage atau tahap survei, merupakan tahap eksplorasi baik melalui focus group discussion atau bisa juga dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Yang kedua yaitu analisis stage atau tahap analisis, merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Analisis dapat dilakukan dengan menerapkan analisis faktor untuk menelaah variabel-variabel mana yang berkolerasi tinggi, kemudian menerapkan analisis cluster untuk menciptakan atau mengetahui kelompok-kelompok pasar yang secara signifikan memiliki perbedaan karakteristik. Yang ketiga yaitu profiling stage atau tahap pembentukan, merupakan tahap mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk. Dengan ini akan teridentifikasi perbedaan masing-masing klaster berdasarkan sikap dan perilaku, demografi, psikografi, manfaat atau value, kemudian masing-masing klaster diberi nama berdasarkan karakteristik yang menonjol. Next slide. Kemudian syarat-syarat segmentasi yang efektif. Pertama yaitu terukur. Artinya, segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi dasar, daya beli konsumen, serta alokasi sumber daya. Yang kedua yaitu dapat diakses. Artinya, segmen pasar harus mudah diakses atau dijangkau untuk dilayani. Yang ketiga, banyak. Artinya, segmen tersebut dapat dipastikan besar dan profitable untuk dilayani. Yang keempat,
dapat didiferensiasi. Artinya, segmen tersebut dapat dibedakan secara konseptual dan direspon secara berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang berbeda. Yang kelima, yaitu dapat ditindaklanjuti. Artinya, segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Next. Targeting. Targeting merupakan suatu tindakan melakukan identifikasi peluang segmen pasar yang selanjutnya perusahaan harus melakukan targeting. Perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan berapa banyak dan jenis segmen yang akan dilayaninya dengan sangat baik. Next. Faktor dalam mengevaluasi segmen pasar. Yang pertama yaitu ukuran dan pertumbuhan segmen. Perusahaan perlu mengumpulkan dan menganalisis data terbaru mengenai penjualan segmen, tingkat pertumbuhan dan profitabilitas berbagai segmen yang diharapkan. Segmen terbesar yang paling cepat tumbuh tidak selalu menjadi segmen paling menarik bagi semua perusahaan. Akan tetapi, perusahaan akan memilih segmen yang mempunyai potensi yang menguntungkan bagi mereka. Yang kedua, daya tarik struktural segmen. Suatu segmen akan kurang menarik apabila terdapat banyak pesaing. Kekuatan pembeli dalam tawar-menawar dan membandingkan dengan pesaing lainnya akan mengurangi keuntungan perusahaan. Dan apabila dalam segmen terdapat pemasok yang dapat mengendalikan harga atau mengurangi kualitas atau kuantitas barang dan jasa pesanan. Yang ketiga, tujuan dan sumber daya perusahaan. Suatu perusahaan dapat dengan mudah tersingkir apabila segmen sasaran tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan kurangnya keahlian atau sumber daya yang diperlukan. Alangkah baiknya perusahaan memasuki segmen di mana perusahaan menawarkan nilai yang unggul dan meraih keuntungan. Oke, setelah perusahaan mengevaluasi segmen pasar, selanjutnya perusahaan harus menentukan target pasar. Target pasar ini terdiri dari sejumlah pembeli atau konsumen yang berbagi kebutuhan dan karakteristik yang sama yang akan dilayani oleh perusahaan. Kemudian perusahaan akan merancang program pemasaran terpisah bagi masing-masing pembeli. Dalam menentukan target pasar, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola berikut. Yang pertama, single segment concentration. Perusahaan memilih satu segmen sebagai pasar sasarannya. Dengan pengetahuan yang baik tentang kebutuhan satu segmen tersebut, perusahaan dapat mencapai posisi pasar dan citra merek yang kuat. Akan tetapi, pola seperti ini memiliki resiko yang cukup besar. Apabila segmen yang dipilih mengalami perubahan signifikan, maka aliran pendapatan dan keberlangsungan perusahaan akan terancam. Yang kedua, selective specialization, yakni perusahaan memilih sejumlah segmen pasar atraktif yang sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Masing-masing segmen dipilih bisa memiliki sinergi yang kuat meskipun tidak saling berhubungan. Meskipun demikian, masing-masing segmen menjanjikan pendapatan bagi perusahaan. Resiko pasar selective specialization tidak terlalu besar karena bila salah satu segmen mengalami penurunan, perusahaan tetap memperoleh pendapatan dari segmen lainnya. Yang ketiga, product specialization. Perusahaan berkonsentrasi pada satu produk khusus untuk berbagai segmen. Melalui cara ini, perusahaan dapat membangun citra yang kuat pada produk yang spesifik. Namun, terdapat risiko utama yaitu apabila terjadi perubahan teknologi dan kurangnya sumber daya perusahaan yang dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Yang ketiga, market specialization. Perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dari satu kelompok tertentu. Perusahaan dapat memperoleh reputasi yang kuat dan menjadi acuan pokok bagi kelompok pelanggan tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Resiko akan timbul apabila kelompok tersebut melakukan pengurangan dalam pembelian kebutuhan. Dan terakhir ada full market coverage, yakni perusahaan berusaha memenuhi segala kebutuhan semua kelompok pelanggan. Umumnya hanya perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang sangat besar yang menjalankan pola seleksi ini. Dalam upaya melayani pasar agar menciptakan kepuasan,
perusahaan dapat melakukan strategi pemasaran tanpa diferensiasi atau pemasaran terdiferensiasi. Next slide. Terdapat kesulitan yang akan dialami perusahaan dalam alternatif strategi target pasar, undifferenced marketing. Perusahaan meraih seluruh pasar dengan terfokus pada kesamaan kebutuhan konsumen daripada perbedaannya. Terdapat kesulitan yang akan dialami perusahaan dalam strategi ini, yakni mengembangkan produk yang dapat memuaskan semua konsumen dan persaingan yang ketat dalam segmen pasar yang besar. Yang kedua, differentiated marketing. Perusahaan menargetkan beberapa segmen dan merancang pemasaran terpisah bagi masing-masing segmen. Dengan menawarkan variasi produk dan pemasaran terhadap segmen, diharapkan penjualan menjadi lebih tinggi dan lebih kuat di dalam masing-masing segmen pasar. Akan tetapi, strategi pemasaran terdiferensiasi meningkatkan biaya pelaksanaan bisnis, di mana perusahaan perlu mengembangkan rencana pemasaran terpisah untuk masing-masing segmen. Yang ketiga ada concentrated marketing. Perusahaan melayani segmen pasar tertentu dan menggali pengetahuan yang kuat mengenai kebutuhan segmen tersebut. Pemasaran ini cocok dengan perusahaan yang sumber dayanya terbatas, karena perusahaan dapat fokus memaksimalkan sumber daya mereka. Strategi ini bisa sangat menguntungkan, tetapi juga melibatkan risiko yang lebih tinggi atau di atas risiko normal. Perusahaan yang bergantung pada segmen pasar tertentu akan sangat merugi jika pertumbuhan segmen menurun. Next. Setelah perusahaan melakukan segmenting dan targeting, kemudian perusahaan perlu memposisikan penawarannya agar pasar sasaran mengenali kelebihan dari penawaran dan citra perusahaan. Disinilah peran penting dari positioning. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapat tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya adalah menempatkan merek dan pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Dalam membuat keputusan positioning, perusahaan perlu melakukan dua hal. Yang pertama, mengidentifikasi kerangka referensi, dan yang kedua, mengidentifikasi asosiasi titik paritas dan asosiasi titik perbedaan. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu mengidentifikasi kerangka referensi kompetitif. Satu titik awal dalam mengidentifikasi kerangka referensi yang kompetitif untuk suatu positioning adalah menentukan keunggulan kategori dengan memilih produk atau sekumpulan produk dengan merek yang bersaing dan berfungsi sebagai pengganti hingga konsumen bisa dilayani dengan baik oleh sebuah perusahaan. Kemudian ada mengidentifikasi asosiasi titik paritas dan asosiasi titik perbedaan. Titik perbedaan adalah atribut atau manfaat yang secara kuat diasosiasikan berdasarkan hampir pada semua jenis atribut atau manfaat oleh konsumen dengan suatu merek dinilai positif dan diyakini tidak dapat ditemukan kesamaannya pada merek pesaing. Kemudian titik paritas. Titik paritas adalah asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek lain. Titik paritas dibagi menjadi dua, yaitu titik paritas kategori dan titik paritas kompetitif. Kemudian memilih POP atau titik paritas dan POD atau titik perbedaan. Titik paritas digerakkan oleh kebutuhan keanggotaan kategori, maksudnya untuk menciptakan kategori POP, dan kebutuhan untuk menghilangkan POD, pesaing. Maksudnya untuk menciptakan POP yang kompetitif. Kemudian kesimpulan. Segmenting, targeting, dan positioning memiliki keterkaitan di antara ketiganya. Segmenting berfokus pada melakukan analisis pasar yang akan ditargetkan. Sementara targeting berfokus pada memilih konsumen
dari hasil target yang dianalisis, serta positioning, yaitu upaya memasarkan pada konsumen yang telah ditargetkan. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kerjasamanya teman-teman dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.